orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Buat kalian yang baru menemukan channel ini dan kepingin belajar tentang peristiwa isu ijazah Pak Jokowi dari perspektif yang jauh lebih seimbang, meski Anda bisa menyebut bahwa mungkin video atau channel saya adalah channel yang berbau ternak Mulyono, pendukung Jokowi, atau apapun istilahnya, silakan. Tapi setidaknya apa yang kemudian kita share, yang kita paparkan dalam rangka menepis semua tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang dikatakan palsu oleh Roy Suryo, Tifa, dan juga Rismond, Anda akan melihat ada sisi-sisi yang seharusnya bisa dilihat sebagai sesuatu yang jauh lebih seimbang. Data-data yang kami sajikan, informasi yang kami sajikan, semua juga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Berbeda halnya, apa yang disampaikan oleh Rismond, yang dilakukan oleh Roy Suryo, termasuk Tifa, adalah hal-hal yang sebenarnya bisa dibantah. Dan video-video saya tidak sedikit membantahnya. Anda bisa berselancar di channel saya, Anda bisa melihat bagaimana kemudian semua informasi tentang ijazah Pak Jokowi itu sudah kita bantah. Termasuk kita juga mengikuti relay dari perspektif dari Bang Joshua atau teman-teman analis digital forensik yang sebenarnya mereka jauh lebih berkompeten ketimbang Roy Suryo, Rismond Sianipar, apalagi Dr. Tifa. Nah, di video kali ini aku ingin ajak kalian semua untuk coba kita flashback kembali. Ada dosa-dosa yang menurut saya ini disematkan kepada Rismond, Roy Suryo, dan juga Tifa. Dalam konteks apa? Tentunya dalam konteks cocok logi dan asumsi yang mereka bangun ketika menuduh ijazahnya Pak Jokowi. Nah, ada beberapa item yang akan saya sajikan lewat video ini dan kita kembali flashback. Kita akan lihat, kita akan telusuri, dan semua kita akan bantah sebagaimana video-video sebelum yang sudah saya share ke teman-teman. Nah, coba silakan kita langsung saja menuju ke monitor. Anda bisa saya perlihatkan dosa-dosa para penuduh ijazah palsu. Tapi by the way, jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalau boleh di-subscribe, like, dan berikan komentar kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih buat kalian yang masih tetap setia menjadi subscriber saya, sekaligus yang sudah banyak memberikan tanggapan, pernyataan, kritik, saran, tidak hanya di kolom komentar, tidak hanya di kolom chat, tapi juga ikut memberikan sumbangsi pikiran di nomor WA dan juga di email saya. Nah, mari kita rame-rame untuk kemudian kembali melihat sisi-sisi mana saja yang menurutku bahwa sebenarnya mereka-mereka ini punya kategori dosa terhadap tuduhan kepada ijazahnya Pak Jokowi. Oke guys, nah kita langsung saja melihat dari problem yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan Times New Roman. Nah, kita tahu bersama bahwa ijazah dan lembar pengesahan Pak Jokowi itu memang menggunakan font Times New Roman. Namun hasil percetakan, bukan print komputer sebagaimana yang dituduh oleh Rismond Sianipar. Ya, kita tahu kan, awal-awal kemudian mereka menghembuskan kenapa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya karena dari font, di mana menurut Rismond Sianipar, font Times New Roman itu hanya berada di era tahun 90-an, di mana Microsoft Word dan juga sistem komputerisasi jauh lebih canggih. Sementara ijazahnya Pak Jokowi menurut Rismond terlihat sangat modern, tidak ada di era 80-an yang sudah punya percetakan demikian. Tapi semua itu bisa dibantah dan sudah terbantah. Mulai dari kita telusuri ya, di video-video sebelumnya kita udah telusuri nih. Misalnya soal tulisan ijazahnya atau tulisan fakultas kehutanannya, ketika kemudian kita matching dengan Times New Roman yang ada di Microsoft Word atau di Canva atau di komputer sekarang, huruf-hurufnya jauh lebih berbeda. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya semua sudah terbantah. Nah teman-teman, sekali lagi aku sarankan lihat video-videoku sebelumnya. Sekaligus Anda juga bisa tonton video diskusi antara Bang Joshua, seorang ahli digital forensik, bersama teman-temannya yang menurutku sudah di-share secara online, secara live, dan semua sangat mendidik dan mencerdaskan. Oke guys ya, jadi ada dosa yang diklaim oleh Roy Suryo dan juga Rismond tentang ijazah dan transkrip
bukan transkrip saja ya, ijazah dan juga lembar pengesahan skripsi miliknya Pak Jokowi yang dituduh mereka menggunakan font Times New Roman yang itu dimana tidak ada di era 80-an. Semua terbantah guys. Oke, selanjutnya foto di ijazah bukan Pak Jokowi. Ini menarik guys ya, ini menarik termasuk ini tidak hanya Rismond ya, tidak hanya Roy Suryo. Kalau Roy Suryo memang dia menuduh ini bukan Pak Jokowi, bahkan cuma dianggap keluarga atau kerabatnya Pak Jokowi. Yang kedua adalah Dr. Tifa. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan secara anatomi sebagai seorang dokter mempelajari bahwa struktur wajah seorang Jokowi di foto ini berbeda sekali dengan foto seorang Jokowi di masa foto-foto sebelumnya atau foto-foto yang ada di era yang sekitaran ya. Dia melihat ada foto yang berbeda antara Jokowi dengan foto di ijazah. Ini menarik guys. Tapi semua terbantahkan dan bahkan mereka ketakutan ketika mau memunculkan isu tersebut ya. Nah, ini aku perdengarkan kembali lagi ke kalian tentang bagaimana Dr. Tifa dengan berani menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu fotonya bukan dia ini. Ini ada di news ya guys ya. Kita kembali cek. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan palsu? mana saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, foto ijazah yang foto beredar. ijazah, ini kan runcing di bawah. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Ya, oke guys ya. Jelas sekali itu pernyataannya Dr. Tifa. Jadi memang menarik gitu. Sebenarnya bisa kita tertawakan saja gitu. Cuma nggak apa-apa, biarkan saja mereka berekspresi. Apalagi yang sebenarnya repot itu ketika Tifa menyebutkan sebagai seorang dokter itu mampu membaca seperti itu. Anatomi, mempelajari bahwa ada struktur wajah yang berubah dan berbeda. Oke, saya yakin dan percaya siapapun di antara kita yang pernah masih kecil, pernah di masa muda, kemudian sekarang di usia 40 sampai dengan 60 tahun ke atas, tidak ada orang yang kemudian memiliki kesamaan fisik, baik dari konteks wajah, postur, termasuk mimik. Itu aku yakin seperti itu. Jadi sebenarnya Dr. Tifa sedang mempertontonkan bahwa dia ini orang yang sebenarnya gagal paham dan juga tidak mencerminkan sebagai seorang dokter yang profesional. Tuduhan Tifa, Rismond, dan Roy Suryo bahwa foto yang tertera di lembar ijazah adalah bukan Pak Jokowi, ya. Yang kedua, foto berkacamata, karena Pak Jokowi tidak berkacamata sekarang. Ya, ini repot sekali. Wajah tirus berbeda dengan Pak Jokowi, itu sebagaimana yang disampaikan oleh Tifa. Yang keempat adalah warna stempel pada foto berwarna hitam tak muncul. Ini yang dianalisa oleh Rismond bahwa cap merah ini yang kemudian menempel di fotonya Pak Jokowi yang kebetulan di jas berwarna hitam karena memang itu foto hitam putih, itu tidak muncul, sehingga Rismond secara terburu-buru mengklaim bahwa ini adalah foto editan atau foto yang sengaja ditempel yang kemudian dipaksakan seolah-olah itu miliknya Pak Jokowi. Nah, dari sini sebenarnya terjadi kontraproduktif ya. Jadi Tifa dan juga Roy Suryo memastikan bahwa ini bukan fotonya Pak Jokowi. Kalau Tifa dengan menyatakan bentuk-bentuk wajah dan lain-lain sebagainya. Kalau Roy Suryo mengatakan bahwa ini adalah wajah kerabatnya Pak Jokowi yang dibilang Pak Darmanto dan lain sebagainya. Tapi kalau Rismond Senipar, dia tidak terjebak pada ini siapa, tapi dia terjebak pada seolah-olah ini adalah fotonya Pak Jokowi tapi ditempel kemudian atau ada stempel yang baru dicap karena tidak muncul capnya di ijazah. Ini kan
semua asumsi dan cocok logi, walaupun dia menggunakan berbasis data atau berbasis komputerisasi, di mana ada satu teknologi yang bisa memperlihatkan warna merah yang tidak muncul di warna hitam itu memang secara teknologi tidak terbaca. Tapi sudah dibantah oleh Pak Roni bahwa memang sebenarnya kalau kita mau belajar tentang sistem pewarnaan, warna merah selalu kalah dengan warna hitam dalam konteks digital forensik, dan itu sudah dijelaskan sama Pak Roni secara gamblang, guys. Nah, jadi memang Rismond itu gagal paham tentang pewarnaan. Nah, terburu-burunya ini akhirnya kita anggap ketika mereka mengklaim bahwa fotonya Pak Jokowi yang ada di ijazah itu adalah bukan dia atau bermasalah dalam konteks tertentu, maka sesungguhnya itu bagian dari dosa. Kalau menurut kalian gimana, guys? Langsung tulis aja di kolom komentar. Selanjutnya, ijazah Jokowi itu 1985, kemudian ijazah rekannya yaitu Pak Andi itu di 1989. Ini adalah tuduhan yang sangat jahat, ya. Kita ketahui bersama Pak Andi ini pernah menjelaskan di podcast dan bahkan memperlihatkan ijazahnya bahwa ijazahnya itu adalah di tahun 1985. Hanya memang ada fase di mana situasi ketika di shoot atau ketika diambil gambar, ada gambar dari ijazahnya Pak Andi yang terlihat 85 berubah menjadi 89. Sekali lagi bukan dirubah ya, bukan diubah-ubah, melainkan itu memang ada unsur blur, unsur pemotretan yang nggak maksimal. Nah, parahnya Refli Harun dan teman-temannya itu justru menuduh bahwa ini Andi ternyata juga ikut rame-rame untuk mendukung pembohongan yang dilakukan oleh UGM dan juga Jokowi, seolah-olah membantu Pak Jokowi, apalagi dicocokkan karena dia adalah orang yang sempat menjadi pejabat penting di eranya Pak Jokowi, sehingga itu ikut membantu Pak Jokowi untuk cocok logikan ijazahnya. Padahal memang pada dasarnya dan memang ijazahnya Pak Andi itu adalah 1985 dan beliau lulus bersama Pak Jokowi, yang kemudian dibuktikan foto beliau bersama dengan Pak Jokowi dan rekan-rekan lain ketika di wisuda bersama. Jadi tuduhan bahwa rekannya Pak Jokowi di 1985 ijazahnya adalah benar, sementara yang menuduh 89 itu adalah dosa. Setuju ya, guys? Kita pastikan bahwa ini terbantah gitu. Oke, selanjutnya adalah lembar pengesahan Jokowi. Jadi setelah Times New Roman foto, mereka sudah tidak punya kemampuan membantah. Mereka cari cara lagi supaya untuk memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Mereka juga semacam kebingungan mau cari cara apa yang kemudian bisa, karena biar bagaimanapun mereka bisa kena delik ya, dalam artian bisa kena hukum kalau menuduh seseorang atau meneliti sesuatu yang sebenarnya tidak organik gitu loh, sesuatu yang tidak analog lah istilahnya, atau apa istilahnya, yang asli ya. Jadi mereka cuma ambil comot dari media. Nah, itu kan bermasalah, sehingga itu mereka cari, ternyata mereka dapat di lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan Jokowi yang mereka bilang itu bermasalah adalah pertama seperti biasa Times New Roman ya. Yang kedua tidak ada nama Kasmujo dan seterusnya. Nah, kita bahas dari Times New Roman. Times New Roman ini adalah kalau kita mau pelajari baik-baik, kalaupun ini adalah Times New Roman dan memang benar-benar Times New Roman, bukan berarti kemudian dicetak dari komputer sebagaimana yang mereka tuduh bahwa ini dicetak dengan mesin printer di era tahun 90-an, ya kan? Padahal kalau kita mau lihat secara seksama, dan ini sudah dijelaskan termasuk di video-videoku, termasuk juga udah dijelaskan sama Bang Joshua lewat analisa secara digitalisasi, secara IT ya, bahwa pertama ya, tulisan studi ini tidak rata, tidak kemudian sesuai ya, tidak sama persisnya. Kemudian kalau kemudian di zoom lebih jauh, ternyata huruf-huruf ini tidak berada pada kerapihan yang betul-betul terlihat baik ya, tidak rapi sebagaimana kalau kita print Microsoft Word. Itu dipastikan demikian. Jadi semua itu sudah terbantahkan, ya kan? Itu sudah terbantahkan. Cuma memang dasar mereka tetap mau cari-cari cara. Yang kedua soal tidak ada nama Kasmujo, yang dibilang Pak Jokowi adalah dosen pembimbing yang di tahun 2017 Pak Jokowi memperkenalkan. Guys, seandainya ada dosen selain Pak Kasmujo yang hidup di era Pak Jokowi jadi presiden, aku yakin pasti akan ditampilkan oleh Pak Jokowi ke depan untuk diperkenalkan juga, ini dosen saya.
Kalau Pak Kasmujo kebetulan dia satu-satunya yang hidup dan ada di eranya itu, dan memang Pak Kasmujo adalah orang yang secara kebetulan sering mendapat kehadiran seorang Jokowi untuk berkonsultasi, baik itu konsultasi dalam hal akademik sampai juga dalam konteks skripsi, maka kemudian Pak Kasmujo lah yang dipanggil untuk kemudian tampil di depan dan diperkenalkan oleh Pak Jokowi sebagai dosen yang memberikan bimbingan. Hanya memang tidak spesifik bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi, melainkan lewat bimbingannya Pak Kasmujo, Pak Jokowi berhasil untuk kemudian menyelesaikan skripsinya, termasuk ketika bolak-balik Pak Jokowi sering dimarah oleh Pak Kasmujo. That's logic, dan itu sangat rasional. Nama Ahmad Sumitro atau Soemitro ini yang dipersoalkan oleh Roy Suryo. Apa masalahnya? Dia lupa di Civitas Akademika orang-orang di kampus itu menyebutkan di sekitaran UGM, terutama dalam konteks Fakultas Kehutanan, mereka menyebutkan Pak Ahmad Sumitro baik orang yang memberikan skripsi, bimbingan skripsi atau apapun yang tertulis Soemitro maupun Sumitro, dia tetap tanda tangan. Ini sudah diklarifikasi, bahkan dibenarkan juga oleh Bang Sandi, orang yang pertama mengupload ijazah Pak Jokowi di akun Twitternya atau X. Ya, dia kemudian memastikan bahwa di lingkungan UGM itu sudah menjadi rahasia umum bahwa Pak Profesor Sumitro ketika ada mahasiswa yang datang konsultasi dan kemudian ada dokumen yang harus ditandatangani, nama yang Sumitro atau Soemitro tetap dia tanda tangani. Jadi itu hal yang biasa. Oke? Ahmad Sumitro dikukuhkan sebagai profesor tahun 1986, sementara Jokowi lulus tahun 1985. Sehingga itu menurut Roy Suryo, tidak mungkin di sini tertulis profesor, berarti ada kesalahan dan ada kegagalan dan ada termasuk pembohongan menurut Roy Suryo. Guys, ini juga udah terbantahkan. Profesor seorang Ahmad Sumitro itu sejak tahun 84, apalagi dibuktikan dengan SK yang sudah di-share oleh Bang Joshua di salah satu kanal YouTube yang memperlihatkan bahwa memang yang namanya Pak Sumitro itu dikukuhkan tahun 86 sebagai profesor, tapi sebagai orang yang melekat identitas titel seorang profesor itu sejak tahun di mana dia mendapatkan SK-nya, terbantah. Lari lagi setelah itu kemudian ke tanda tangan Sumitro yang dianggap berbeda. Saya yakin dan percaya tidak ada manusia di muka bumi yang bisa membuat tanda tangan persis dari tanda tangan sebelumnya di lembaran yang lain dengan lembaran yang ada. Maka itu hal yang mudah dibantah dan bisa kita tertawakan, guys. Oke ya, sampai di sini ternyata mereka tidak kehabisan akal. Mereka tidak kemudian berhenti. Rismond bahkan dengan percaya diri kemudian mengubah tema pembahasannya, yaitu yang berkaitan dengan istilah sarjana muda Pak Jokowi. Ini pun sudah dibantah. Ya, saya di video sebelumnya sudah saya share kepada teman-teman, selain diperkuat oleh Bang Joshua ketika ada buku panduan untuk masuk di Fakultas Kehutanan UGM, di mana memang mahasiswa harus kemudian mendapatkan nilai SKS dari 120 untuk menuju menjadi sarjana muda dan 160 untuk menjadi sarjana yang utuh. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kemudian harus diikuti. Menariknya adalah ketika Rismond menuduh bahwa karena Jokowi melingkari formulir sarjana muda untuk masuk di UGM, maka Jokowi tak KKN, tidak buat skripsi, otomatis ijazahnya palsu. Ini adalah pernyataan yang keliru karena memang Rismond tidak membaca secara utuh. Selain ada petunjuk dan memang mekanisme untuk mendapatkan sarjana secara utuh, insinyur kehutanan harus harus mengikuti proses sarjana muda itu. Yang jangan dilupakan ini juga adalah nomenklatur yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era tahun 1979. Dan ada surat edaran itu, guys, di videoku sebelumnya udah kubahas. Sudah terbantah, tapi sampai dengan saat ini Rismond masih tetap ngeyel. Dan selanjutnya tidak berhenti, terakhir. Ya, ini terbaru dan terakhir. Ijazah Pak Jokowi tidak identik. Karena menurut Roy Suryo membuat simulasi bahwa ijazah Jokowi itu dengan teman-temannya ada perbedaan, yaitu tata letak huruf A. Guys, nampaknya ini berlebihan. Nampaknya Roy Suryo terlalu memaksakan, dan yang paling penting di sini adalah dia hanya ingin ikut mewarnai agar tema-tema menghajar Pak Jokowi, membungkam Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi tidak berhenti.
Sehingga itu hal yang sepele sangat teknis seperti itu pun dia lakukan dalam rangka kemudian memastikan apa yang selama ini menjadi argumen mereka. Kita bisa bantah, dan itu sudah dibantah. Sudah dibantah oleh banyak orang. Orang-orang rasional dan orang-orang yang bisa berpikir pun akan melihat bagaimana mungkin kemudian dia mau menyamakan atau mau membuat semacam sebuah perbandingan ijazah fotokopi dengan ijazah yang asli. Ini kan lucu. Kalaupun dia mengatakan, lah ini kan gara-gara Bareskrim. Bareskrim, ini jadi pertanyaan penting. Kenapa Bareskrim tidak mau memunculkan ijazah aslinya Pak Jokowi? Tentu itu adalah hak kewargaan seorang Jokowi. Ketika Jokowi kemudian meminta agar tidak diperlihatkan ijazah aslinya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemudian menghargai privasinya. Karena selama ini dia kemudian sudah dihantam, diintimidasi, dihajar-hajar. Dan Pak Jokowi sadar kalaupun dia perlihatkan ijazah asli, tetap tidak akan ada kebenaran di dalamnya oleh kelompok-kelompok seperti mereka. Sehingga itu Pak Jokowi tidak akan pernah memperlihatkan ijazah aslinya kepada siapapun kecuali perintah undang-undang atau perintah pengadilan. Dan yang kedua, kepada mereka-mereka yang tentu adalah orang-orang baik, orang-orang yang memang berada di sekitaran Pak Jokowi, termasuk kemarin adalah para jurnalis, itu diberikan kesempatan untuk menonton atau menyaksikan, bahkan meraba apa yang menjadi ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa Rismon tidak? Kenapa Roy Suryo tidak? Kenapa orang-orang seperti mereka tidak diperlihatkan? Bahkan mungkin secara umum kenapa tidak diperlihatkan? Karena Jokowi tahu dalam hati mereka sudah terlanjur membenci. Jadi itu ya guys ya jawabannya. Terakhir inilah, ketika semua telah terbantahkan, tetap saja ngeyel, bahkan semakin percaya diri dengan temuan mereka. Jadi sudah benar Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan bukti fisik ijazah beliau ke mereka, kecuali perintah pengadilan. Guys, dari sini menurut kalian apakah yang saya sampaikan perlu kita diskusikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Pada dasarnya kita berharap Roy Suryo, Rismon, Tifa hentikan ocehan-ocehan mereka, karena sesungguhnya mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Orang-orang rasional akan berpikir bahwa mereka ini benar-benar hanya ada dendam, bukan lagi soal ilmu pengetahuan. Kita tolak pemerkosaan terhadap ilmu pengetahuan. Kita tolak dan kita kecam dengan tegas eksploitasi ilmu pengetahuan, eksploitasi atas nama akademik, eksploitasi terhadap yang namanya keilmiahan. Jadi ketika mereka memperkosa istilah-istilah ini, maka kita akan maju dan kita akan melawan. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.